Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua dari penyederhanaan rangkaian logika ya. Sebentar. Kemarin terakhir kita sudah bisa membuat peta Carnot-nya ya. Peta Carnot-nya dan memasukkan hasil kali fundamental yang bernilai 1 di dalam petanya. Nah, kemudian yang sisanya ya tinggal dimasukin 0 ya. Kemudian itu kan baru petanya ya, penyederhanaannya belum. Nah, kemudian ada yang disebut pasangan. Nah, sebentar dulu saya tampilkan yang ini ya. Nah, sebelumnya membuat peta dari ya yang dua apa namanya, yang dua variabel, 3 variabel, ya, 4 variabel, sampai kemarin 5 variabel ya. Bentar dulu saya. Nah, nah ini kemarin ya. Ini yang 4 variabel contohnya. Kita mulai dari yang 2 variabel dulu. 2 variabel jika petanya ini hasil kali fundamentalnya yang 1, 2, jadi membuat petanya seperti ini kemarin ya. Boleh enggak A di atas, boleh gitu ya. Boleh enggak di sini B-nya, boleh. Atau B yang di sini. Nah, tapi enggak boleh AB di sini karena 2 ya. Nah, setelah petanya ini kemudian dimasukin yang 1, sisanya 0 ya. Kemudian kita ambil yang 3 contohnya ya. 3 umpamanya bersama tabelnya ini 3 variabel. Yang hasil kali fundamentalnya yang 1 ini 3 buah. Kita buat petanya. Nah, ini harus ada yang 2 kelompok, satu kelompok variabelnya 2 ya, karena dia 3. Sini yang 2 atau kesininya 2. Sini umpamanya AB, harus sini hanya A, di sininya BC boleh. Tapi kebanyakan buku dia seperti ini, memudahkan A, B, C sisanya. Ini yang ini nggak boleh 2 berubah seperti ini ya. Ini kan satu-satu berubah. Ini berubah B komplement menjadi B. Berubah A komplement menjadi A. Ini A komplement tetap, ini B-nya tetap. Berubah B menjadi B komplement. Ini A tetap, B-nya berubah ya. Sehingga tidak ada yang 2 kali dan tidak ada yang bisa. Kalau 1 kan gampang ya. Ini 3 variabel. Kemudian masukin angka 1-nya. Nah, ini kan ada berdekatan nanti nih ya. Apa yang berdekatan itu yang kita sederhanakan. Kemudian yang 4 variabel kemarin seperti ini ya. Nah, ini sama dengan 3, cuman yang vertikal dan horizontalnya dua-dua ya. AB, CD. Boleh nggak di sini AB-nya, di sini CD-nya boleh. Yang penting perubahan dari umpamanya yang kelompok pertama dan kedua hanya satu. Umpamanya sini A komplement, B komplement. Yang berubah B atau yang berubah A, salah satu ya. Ini berubah B umpamanya. A nggak boleh, boleh. Di sini B komplement, di sini A. Di sini yang berubah sama, sini nanti A komplement, ini B ya. Jadi sama ya. Ini sama, tinggal beda angka. Beda huruf ya. Ini AB, ini C. Jangan buat ABC di sininya D doang. Nah, jangan ya. Repot kita yang 3. Jadi kalau dia 2 pasti 1-1 tadi ya. Kalau 3 berarti 2-1 atau 1-2. Kalau 4 ya 2-2, jangan 3-1 atau 1-3 gitu ya. Nomor sini A, komplement A. Di sininya B, C, D. Komplement ya, itu repot nanti. Kecuali dia sudah lebih dari, oh ini 4-5 umpamanya ya, contoh terakhir kemarin. Nah, itu nggak mau kita membuat 5 atau 6 ya. Berarti 3-3 atau 2-3 ya. Ini kan 5 variabel. Jadi dia ada yang kelompoknya 3. Yang vertikalnya 3 atau horizontal 3. Boleh salah satu ya. Umpamanya ABC-nya yang 3 atau AB, CDE yang 3 boleh. Ini baru masukin angka satunya, sisanya 0. Nah, ini udah kemarin. Kemudian dari hasil yang ini tadi itu gimana? Nah, jadi ada bermacam-macam kemungkinannya ya, bermacam-macam kemungkinannya. Kalau dia berdekatan gimana? Nah, kalau tidak berdekatan bagaimana? Nah, itu dia. Nah, dia yang berdekatan itu yang pertama adalah yang disebut dengan pasangan. Nah, pasangan itu yang disebut dengan pasangan adalah berdekatannya secara vertikal
atau horizontal gitu ya. Tidak semua dekat. Vertikal berarti atas bawah pendekatannya ya, sejajar. Horizontal berarti mendatar pendekatannya. Hanya itu. Diagonal tidak boleh. Nah, contohnya ini yang vertikal. Ya. Ketutup sebentar. Nah, ini aja ya, ini ketutup saya. Nah, ini ya, yang vertikal. Yang horizontal ya, sini. Nanti yang vertikal nanti habis ini. Nah, kemudian bikin satu ini yang menutup. Nah, ini ya, sebut vertikal ya. Nih. Nah, kalau vertikal, kalau pasangan, berarti ada dua ya. Pasangan itu adalah sepasang angka satu yang berdampingan secara vertikal, berarti lurus ke atas ya, atau horizontal mendatar, ya, itu disebut pasangan. Yang berarti pada satu pasangan atau dua angka satu itu nanti akan hilang satu variabel beserta komplemennya. Umpamanya variabelnya 4, sisanya menjadi 3. A, B, C, D, umpamanya ya. Nanti sisanya pasti salah satunya hilang dengan komplemennya. A-nya hilang, atau B-nya yang hilang, atau C-nya hilang, atau hanya satu yang hilang ya. Nah, itu semampuan. Padahal tadi dia 4. Jadi hilang satu kalau pasangan. Contohnya nih, ini kan aslinya adalah A, B, C, D ya. A, B, C, D. Ini aljabarnya ya. Kalau dua bisa kita langsung aljabar aja. Ini tapi kita buat dengan petanya aljabar. Ini petanya ya. Kemudian A, B, C, D. Ya. A, B, C, D, A, B, C, D. Ini kalau secara aljabar kita ini kan. Oh, yang A, B, C yang keluar. Yang dalam kurung C, D dengan D komplement. Kemudian D ditambah D komplement dapatnya 1. Karena pada saat ini 0, ini 1. 01 adalah 1. Saat ini 1, ini 0. 1, 0, ini 1. Or kan? Sehingga dia jadi 1. Jadi apapun nilai D, di komplementnya lawannya. Sehingga dia apapun nilainya dengan di komplement hasilnya akan 1. Sehingga hasilnya ABC. Nah, ini secara aljabar. Kalau dua kita langsung aja. Kalau dua kelompok ya, apa kita pakai peta lama. Nah, ini kita bandingannya dulu peta. Pasangan ya, karena pasangan dua. Ini dia kan. Nah, dapatnya ABC dari mana? Kita lihat ke sini. Berarti kalau dia pasangannya dekat gini, berarti yang ininya masuk AB ya. Berarti ini AB. Tulis dulu sini. Tapi saya ini ya. Oke. Bentar, saya pakai pointernya. Jadi, sisa AB-nya dulu ya. Bentar. Nah, ini tadi kan, sejajar, tinggal ini dia kan. Ini masuk nih. AB, tulis dulu AB. Sejajar. Kemudian kita lihat ke atasnya. Sejajarnya kan ini. CD dengan CD komplement. CD dengan CD komplement kan. Yang berlawanan apa di sini? Berarti kan D dengan D komplement ini coret. Coret sisa C. Berarti dia A, B, C. Nah, itu cara penjelasannya ya. Yang sejajar dengan dia yang kalau dia horizontal berarti sejajar di sini. Ini kalau pasangan ya, kalau dia semuanya satu gimana Pak? Nah, lagi nanti. Ini dia akan hilang semua. Ini ya. Nah, ini kan ininya satu, ininya nol kan? Tinggal AB. Kemudian yang di atasnya mana yang berlawanan coret? D dengan yang ini ya, pasangan kan ini ya. Nah, ini ya, kelompoknya kan ini. Nah, kalau ini kelompoknya kan ini. Nah, ya. Nah, ini tadi, oh berarti sejajar AB-nya masuk. Ini pertama dulu. Kemudian ke atas lihat yang sejajar. Oh, berlawanan. D di sini, D ini D komplement. Pasti dia C-nya sisa. D dengan coret. D coret, D komplement coret. Tinggal C. Ini bukti secara aljabar nih. Yang sama ABC yang berlawanan D. Nah, kalau dua, lebih baik kita gunakan ini ya. Jangan gunakan peta Carnot kalau hanya dua kelompok. Langsung kelihatan, oh ini bisa diserana atau enggak. Ada yang sama enggak atau yang ada berlawanan. Oh ini, kalau enggak ada yang sama ya, cuma. Ya kan?
Nah, atau ada berlawanan atau satu ya. Umpamanya A B C D, di sininya A B C E gitu ya. Ya nggak bisa. Yang samanya ini berarti bukan, nggak bisa disederhanakan. Umpamanya di sini A B C D, di sini A B C E, tidak ada D-nya. Di sini tidak ada E-nya. Nah, itu nggak bisa. Jadi syaratnya ada yang sama, ada yang berlawanan atau nanti satu ya. Nah, ini pasangan. Ini yang secara horizontal. Gimana kalau vertikal? Nah, kalau sini dia, ini yang sejajar dengan dia sisa. Kemudian ke atasnya lihat yang berlawanan. Yang berlawanan adalah D dengan D komplement. Yang sejajar ya, angka 1 sini CD. Angka 1 di sini CD komplement. Nah, yang berlawanan mana? Ini secara aljabarnya. Nah, kalau dua juga aljabar saja. Cuma kita melihat pasangan itu gimana. Kemudian kita coba lihat secara vertikal sekarang. Jika tabelnya sudah dapat seperti ini nih. Tadi ke sini ya, angka satunya di sini tadi. Sekarang sini. Berarti kita lihat ya sejajar ke atasnya. Ini kelompok ini dulu. Tandai. Kelompok ini, ya. Berarti dia sisanya C D komplement. Ini sisanya tulis ya. Sisanya C D komplement. Sudah pasti sisa dia. Kenapa? Karena angka satunya 2, ini enggak. Nah, lihat lagi sejarah di sini. Di sini sejarah nih. Nah, sampai sini ya. Sejajar dia. Nah, lihat. Kalau ini kan cuma hanya satu ya, C D komplement. Berarti dia sisa. Kalau yang ini gimana? Ini berlawanan, enggak sama. Kalau sini kan C D komplement. Ini AB dengan AB komplement gimana? Nah, ini yang berlawanan. Ini dengan apa dia dilawankan? Enggak ada kan, hanya satu kelompok. Ini dua kelompok kan, ada AB, ada AB komplement. Yang berlawanan mana? Ini coret. Coret. Karena ini B komplement. Sisanya adalah A. Tapi dia sisanya adalah A, C, D komplement. Kita buktikan secara aljabar ya. A, B, C, D. Kan? Pertama dulu nih. A, B, C, D komplement. Yang bawahnya A, B komplement, C, D komplement. Yang sama apa? Yang sininya, ini A sama dulu. A, di sininya ada A. B-nya berlawanan, tidak. C-nya sama. D komplementnya sama. Ya kan? Yang berlawanan B. Komplement dengan B. Paham ya? B dengan B komplement. A, C, D komplement. B ditambah B komplement 1. A, C, D komplement tambah 1. Jadi A, C, D komplement. Lihat, sama. Ya. Jadi gitu dia. Kalau ini emang harusnya kita pakai khusus lebih enak ya. Cuma kalau Zoom ya seperti ini. Jadi ya. Jadi kalau dua ini kita secara aljabar juga langsung ketemu ya. Nah, contohnya umpamanya ya, yang di sini tadi. Saya ini dulu ya. Sebentar. Saya cari yang ini. Umpamanya apa yang tadi ya saya ambil. Ini kan kebetulan angkanya dapat ya. Hanya namanya pasangan ya, disebut pasangan. Berarti dua angka satu yang berdekatan secara vertikal atau horizontal. Jadi kalau dia angka satunya seperti ini contohnya. Ini satu, dia dekatan juga. Cuma satunya ke sini. Ini bukan pasangan. Ya. Karena dia tidak sejajar ke atas atau sejajar ke samping ya. Sampai kiri kanan atau atas bawah. Ini dia menyamping. Nah, menyamping begini, ini bukan pasangan. Atau menyampingnya seperti ini. Ini dia ke kiri ya. Ini sini umpamanya. Ini angka satunya di sini. Nah, ini kan dekat juga nih umpamanya. Ini bukan pasangan. Yang pasangan sejajar atau atas bawah yang ininya. Sejajarnya atas bawah atau kiri kanan. Kalau diagonal itu bukan pasangan. Jadi pasangan cuma dua tadi kan. Secara vertikal atau secara horizontal. Variabel secara vertikal atau secara horizontal. Berarti ini tadi ke samping atau yang berikutnya ke atas bawah. Itu yang disebut pasangan. Yang artinya apa? Hilang satu variabel berserta komplementnya. Tadi ada 4 variabel, 2 kelompok hilang. Yang hilang apa di sini? B dengan B komplementnya. Itu kalau pasangan. Yang sebelumnya juga aslinya adalah ABCD, ABC di komplement, sisanya ABC.
Berarti kan D dengan D komplemennya hilang. Kalau yang kedua, yang hilangnya adalah B beserta komplemennya hilang. Yang ada B dan komplemennya hilang. Gitu ya. Kalau pasangan. Jadi kalau pasangan dia akan menghilangkan yang dia di dua kelompok menjadi satu kelompok, kemudian yang tadinya 4 menjadi 3. Hilang satu ya. Nah, dua kelompok menjadi satu kelompok, yang dua kelompok menjadi satu, yang 4 isinya 4 menjadi 3 pasangan ya. Hilang satu variabel beserta komplement. Ini hilangnya mana? B ke. Ini hilangnya B komplement. Ini kan sebenarnya A, C, D komplement ditambah A, C, D komplement. Karena A, C, D, A tambah A sama dengan A kan ya. Sebenarnya ini kan A, C, D komplement ditambah A, C, D komplement kan. Itu dia kan sama itu. Hilang. Jadi 2 menjadi satu kelompok, jadi satu kelompoknya 4 menjadi 3 kalau pasangan. Itu pasangan ya. Itu penyederhanaan. Nah, kemudian dia tidak. Nah, ini yang 2 umpamanya. Pasangan, ada 2 pasangan. Ini secara vertikal, ini secara horizontal. Ini 4 kan? Ini kalau kita secara aljabar nih, kalau ini acak pembuatan kita, ini bisa panjang kita. Kelompok pertama dulu, ini kelompok kedua. Yang pertama dengan yang ketiga, yang kedua dengan yang keempat. Yang pertama dengan yang keempat, berarti yang kedua dengan ketiga. Jadi ada 3 kan? Pertama dengan kedua, ketiga dengan keempat. Yang kedua, pertama dengan ketiga, pasangannya kedua dengan keempat. Kemudian yang ketiganya pertama dengan keempat, kedua dengan ketiga. Jadi ada 3 pasangan baru kita dapatkan ini. Nah, secara pasangan nggak gampang. Nah, ini lihat seperti tadi dari, boleh yang ini dulu, yang vertikal atau horizontal terserah ya. Kita lihat ke sampingnya, kali ini ke samping ya. Ini ke sampingnya sini. Oh, berarti yang sisa adalah A, B komplement. Sisanya. AB ya, AB. Sininya ke atas lihat, yang berlawanan apa? Oh, ini D, ini ya. Ini satunya C komplement D. Yang ini C D komplement. Berarti C-nya yang C beserta C komplement. Tinggal D. Berarti AB A komplement, sininya tinggal ambil ya. Karena dia hanya satu, nah ambil. Kalau ini kan 2. Yang 2-nya lihat yang berlawanan. Coret yang berlawanannya. C dengan C komplement hilang. Tinggal D. Jadi A komplement B, D. Ini baru yang ini, gitu kan? Nah, yang bawah, lihat ke atas. Ke atas, tinggalnya adalah C, D komplement. C, D komplement. Sampingnya lihat, ini dia. Sampingnya ini. Sampingnya ini tadi yang ke atasnya gini ya. Ini sampingnya. Yang berlawanan apa? B dengan B komplement. Coret. Tinggal A ya. A. Ini dia A, C, D komplement. Ini ada 2 kelompok. Jadi harus dijumlah. Jadi hasilnya adalah A, C, D komplement ditambah A, B, D atau A komplement BD dulu, baru A. Ini boleh, karena A tambah B sama dengan B tambah A, kan bolak-balik boleh. Nah, inilah. Nah, ini nggak bisa lagi disederhanakan. Ya. Ini A-nya berlawanan. Nah, yang samanya mana? B, di sini ada, sini nggak ada B. Sini D-nya berlawanan. Berarti A, di sini berlawanan. Ya, dengan D ini. Nggak bisa. Di sini nggak punya B, di sini nggak punya C. Ini nggak bisa lagi. Ini paling sederhana. Dari hasilnya ini tadi nih, panjang ini apa ini? Ini kalau secara aljabar, kalau 4 ada 3 ya, ada 3 cara. Pertama dengan kedua, ketiga dengan keempat. Yang kedua, pertama dengan ketiga, berarti kedua dengan keempat. Yang ketiga, pertama dengan keempat, berarti yang kedua dengan ketiga. Ada 3 cara. Paham dapat? Kalau ini langsung dapat. Langsung dapat ya. Baru yang kelompok masing-masing. Kalau lebih dari sekelompok, kelompoknya dijumlah. Ya. Hasil ini tadi. Kan? 3 variabel pasangan. Jadi masing-masing ininya hilang satu variabel komplementnya, hilang satu variabel komplementnya. Ini nggak bisa lagi. Ini 4 tadi kan? 4 komplement masing-masing 4. 2 kelompok variabel masing-masing isinya 4. Ini masing-masing isinya 4 juga 2 kelompok variabel sisanya. Jadi dia hanya tetap 2 kelompok ya, besarnya cuma masing-masing hilang satu variabel beserta komplementnya. Tadi 4 kelompok menjadi 2. Tadi masing-masingnya 4 menjadi 3. Jauh sederhananya kan? Hasilnya akan sama nanti kalau kita gambarkannya. Tuh kelompok. Kalau satu ya tinggal itu dia. Kalau lebih dari satu kelompok ya udah masing-masingnya kita kelompokkan dulu. Nah, nanti untuk mengelompokkan ada caranya ya. Sekarang kita lihat angka 2. Nah, ini kan dapatnya pasti ini.
Kita kelompokkan ini, sisanya ini. Karena begini nggak boleh ya. Nah, begini nggak boleh. Ini nih, nggak boleh. Ini bukan pasangan diagonal, ini nggak boleh. Yang boleh adalah kiri kanan, atas bawah yang sejajar. Kiri kanan sejajar, atas bawah sejajar. Ini diagonal nggak sejajar kan? Diagonal nggak sejajar. Itu nggak boleh. Itu bukan pasangan namanya. Walaupun ini dekat kan? Dekat. Dilarang, bukan pasangan. Yang pasangan adalah horizontal yang berdekatan, vertikal yang berdekatan. Itu yang disebut pasangan. Yang akan menghilangkan masing-masing pasangan, ya masing-masing ya. Ini kan ada 2 kelompok menjadi 1 kelompok, isinya masing-masing kelompok 4 menjadi 3. Ini juga 2 kelompok, masing-masing kelompok isinya 4, ya hanya tinggal 1 kelompok, masing-masing 3, karena pasangan. Nah, baru masing-masing kelompok yang dari 4 tadi, dari 2 jadi 1, dari 2 jadi 1 dijumlah lagi. Jadi 4 kelompok, masing-masing 4, sisanya hanya 2 kelompok, masing-masing 3. Ini kalau diacak belum tentu dapat ini ya. Nah, ini kan kebutuhan urut aja. Kalau ini pasti dia urutnya kenapa? Karena harus berdekatan. Kalau nggak berdekatan nggak bisa disederhanakan. Nah, berdekatannya binar juga. Pasangan dulu 2. Nah, tidak ada yang 3. Kalau ada angka 1 sini gimana? Oh, nggak, bukan pasangan dia. 3 nggak boleh. 2, nanti langsung dia 4. Ya, nah ini disebut kuat. Kuat itu adalah 4 buah angka 1 yang berdampingan secara vertikal atau horizontal, atau 2 buah, bisa juga ya, 2 buah pasangan yang berdekatan sejajar. Itu juga disebut kuat. Jadi angka 1-nya 4. Jadi nanti kalau angka 1 4 itu akan menghilangkan 2 variabel beserta komplemennya. Kalau pasangan hanya 1 tadi ya, 4 menjadi 3, tapi pasangan 2 yang 4 itu masing-masing jadi 1 ya. Ini dia 2 yang hilang. Jadi makin banyak yang hilang kalau dia angka 1-nya berdekatan. Nih, yang disebut ini dulu. Ini murni kuat nih, 4 seberjajar secara horizontal. Ini disebut kuat. Sehingga dia hanya akan sisanya ini doang. Oh, ini angka 1 semua. Kalau tadi kan ini angka 1, ini 0 ya. Jadi ini habis, baru ini dicari. Kalau ini enggak, ini angka 1-nya tinggal ini. Yang di atasnya diabaikannya saja. Hilang. Hilang. Karena semuanya 1 nih, ini enggak ada. Gampang ya kalau 4. Tapi tidak semua rangkaian seperti ini. Ya. Kalau ini tinggal AB. Nah, ini pembuktian secara lebar. Ini dipasangkan, ini dengan ini. Kalau ini dengan 3 dipasangkan, ini dengan 4. 1 dengan 4 berarti 2 dengan 3. Dapat ini AB sama. Kalau ini belum tentu dapat langsung ini ya. Kalau ini acak kita nulisnya ya dia belum tentu dapat. Tapi kalau ini langsung dapat. Sejajar ini udah lihat ini sendirinya. Nanti baru sejajar ke atas ya. Sejajar begini nih, udah AB. Nah, kalau yang tadi kan tidak. Karena ke bawahnya sejajarnya hanya 2. Nah, itu ya, seperti ini. Sejajar cuma 2. Nggak bisa ini hilang semua. Yang hilang hanya yang 2-nya saja nih. Mana yang berlawanan. Ini juga 2. Yang 2 nggak bisa AB dengan komplemen hilang. Hanya yang ini saja yang berlawanan hilang. Ini tidak. Kalau ini 4-4-nya sudah sama. Ini apa? Sini ya. Ini tinggal AB kan. Tadi yang ini kok bisa hilang. Ini kan lihat. Di sininya nih angka 1 sini. Balik dulu ke atas baru ini. Ya kan? Angka 1 di sini dengan angka 1 di sini ya. Berlawanan B-nya kan. Nah, hilang B. Tapi sini tidak. Ya. Karena ini 0. Seperti itu. Nah, ini juga. Angka 1 ini. Nah, kan? Pada saat ini. Angka 1 ini. D-nya dengan komplemen. Di sini D. Udah hilang D. Serta komplemen. D hilang serta komplemen. Ini juga. Di sini C. Komplemen. Di sini C. Hilang C komplemen. Ini C, di sini C, sini komplemen, hilang C komplemen. Tinggal ini. Jadi kalau ini tinggal coret aja, kalau lihat lagi. Itu pasangan. Secara horizontal dulu ya. Nanti kita coba secara vertikal gimana? Secara vertikal. Kalau ini kan dia pasangan AB yang hilang, yang sisanya, CD-nya beserta komplemennya hilang. Ini dia AB, mana yang diajar, itu dia. Jadi gimana kita lihat secara vertikal. Ini secara lebarnya ya, panjang. Dan belum tentu dapat langsung. Kalau umpamanya ininya bagian belakang, itu belum tentu dapat ya. Harus semuanya coba kombinasinya. Kalau peta karnap langsung dapat. Oh sejajar, oh berdekatan, langsung kelihatan. Kalau dia nggak berdekatan, nah makanya membuat petanya harus benar. Kalau petanya salah, umpamanya ini ada 2 yang lompat, umpamanya sini. A komplemen, B komplemen, sini ini AB. Itu nggak salah itu. Nanti petanya akan salah. Ya.
Pertanyaan salah artinya penjadaan nggak salah. Oh, deh hati-hati mau bertanya ya. Kemarin udah kita bahas. Cara ini juga. Kalau tadi sisanya ke kiri ya, yang ini kelompok AB, karena ini satu 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 semua 4 habis kan. Yang ini ke atas, AB-nya tidak hilang, ininya tidak sisa. Nah ini dia sisanya nih, yang hilang ini. Nah, karena ini satu semua ya, pada saat A komplemen B satu, AB satu, ini satu, udah ini hilang, sisa ini. C D komplemen. Kalau kita urai lagi panjang seperti tadi lagi ya, dia akan panjang lagi. Ini dia. Lebih sederhana kan 4. Nah, tapi yang seperti ini agak jarang biasanya. Tapi dia disebut pasangan kuat juga. Keempatnya, ini contohnya. Nah, ini disebut pasangan juga nih. Sebut kuat juga. Karena ini pasangan ini kan. Ini dengan ini umpamanya. Nah, ini dengan ini pasangan. Atau ini dengan ini pasangan. Ini dengan ini pasangan gitu kan. Dua buah pasangan yang berdekatan. Sama-sama sejajar. Ya, tapi kalau seperti ini nih, satu, satu gitu ya, umpamanya ya. Kemudian satunya di sini dan di sini gitu ya. Nah itu bukan kuat. Ini pasangan, ini pasangan. Kalau ini jadi kuat. Ya, kalau ini bukan pasangan nih. Ini kan angka satunya di sini, ini sejajarnya hanya ini yang sejajar, ini enggak. Nah itu kepasangan ya. Bukan kuat ya, ini yang kuat. Hanya ini kepasangan, ini pasangan. Tapi kalau ini tidak bisa lagi disederhanakan. Kalau ini dia bisa, dia ke kiri lagi. Nah, kalau tadi kan semuanya sisa ini AB tadi kan, nah ini ya. Kita lihat ke atas lagi. Nah, sisanya ini coret. Apa? Yang lagi, ini sisanya AB, ini coret. Nah, kalau ini enggak, harus masing-masing pasangan tadi kita coret. Karena ini dua hanya. Karena ke atasnya ini masih ada 0, ke sampingnya masih ada 0. Tapi dia kuat. Nah, lihat ke atas ini. Atau ke samping boleh. Samping lihat. Yang berlawanannya apa? B. Coret. Seperti yang waktu pasangan tadi ya. Ke atasnya apa yang berlawanan? D komplement beserta D. Sisanya A dengan C. Nah, maksudnya apa? A, C. Kalau dipanjang ceritanya kan? Nah, kalau ditanya berbeda, apa lagi? Nah, kalau nggak dapat. Ya di sini, karena di dua ya. Tapi kalau angka satu ini sama, oh udah lain lagi ceritanya. Ini kan enggak. Tadi kan angka satunya empat-empatnya. Atau empat-empatnya. Tinggal yang itu, yang empat-empatnya itu yang sejajar. Atasnya atau ke sampingnya, itulah sisa. Jangan coret. Ini enggak. Ke atas masih ada 0. Berarti sama dengan pasangan tadi. Oh, ini dia yang berlawanan, coret. Tinggal C. Ke kiri juga yang berlawanan, coret. Tinggal A. A, C. Gitu ya. Nah, itu dia disebut juga dengan kuat. 4 juga dia. Tapi kalau kita gunakan pasangan bisa, cuman nanti harus masih bisa disederhanakan lagi. Sama ini dengan ini tadi ya. Ini depannya tinggal A, C, D. Yang ini atau tinggal A, C, D komplement. Nah, tentu ternyata dia masih bisa difaktorkan lagi secara aljabar. Kau ini langsung. Nah, itu dia disebut kuat. Ya. Nah, kita sampai di sini, kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Sampai pasangan dulu ya. Sampai sampai kuat. Baik, Pak. Di sini saya sinyalnya rada hilang-hilang gitu, Pak. Nanti kalau misalkan nggak ikut Zoom, izin ya, Pak. Ya, Soalnya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. sinyalnya hilang-hilangan dari tadi. Ya, nggak apa-apa. Tapi dikasih konfirmasi gitu ya. Baik, Kalau Pak. ada masalah konfirmasi. Nah, umpamanya ada sinyal kurang ini atau ya, nggak apa-apa. Baik, Nah, kita baik, istirahat Pak. dulu sampai untuk sholat maghrib. Nanti kita lanjutkan ke yang berikutnya ya. Nah, tadi kita sudah sampai di kuat ya, atau 4 buah angka 1 yang berdekatan secara vertikal atau secara horizontal, atau 2 buah pasangan yang berdempetan gitu ya, berdekatan ya, sama sejajar ya. Nah, ini juga kuat namanya. Kalau kita jadikan dia pasangan, nanti dia belum paling sederhana. Jadi kalau kita aljabarkan lagi, faktorkan secara aljabar masih bisa. Tapi kalau udah langsung kuat dia kita buat 4 ini, nah, ya, dengan pasangan, nah ini berarti dia tidak ada lagi yang paling sederhana. Hanya gerbang ini nih,
Ada gerbang N, 4 input, gerbang OR, 1, 2, 3, 4 input, gerbang NOT ada 3, 4 gitu ya. Ternyata dia hanya bisa menjadi hanya satu gerbang N saja, 2 input artinya ya. Nah ini juga. Ini tadi juga sama ada gerbang N, 4 input, gerbang OR, 4 input, 4 input, 4 kelompok tadi ya. Nih ya. N, 4 input, masing-masingnya 4. Nah ini N, 4, ada 4, OR 1, 4 input, NOT ada 3, ada 4, ternyata dia hanya gerbang N saja. Asal dia 4-nya berdekatan. Seperti ini juga. Ada kelompok 4 variabel, diorkan 4 kelompok, dia masing-masing variabelnya diisi 4, ternyata dia hanya menjadi gerbang N dan NOT. Ini N dan NOT ya. Gantung ya. Tadi N saja, ini N dan NOT. Ini juga ini hanya N saja. AB. CD-nya tidak ada. 4 ini ya. 4 gerbang N, 4 input nih. 4 buah, gerbang N, 4 input. 1 buah gerbang OR. 4 input juga, gerbang NOT. 4 buah, ternyata dia hanya 1 buah gerbang N. Nah, ini dia yang sejajar secara horizontal, pasti ada pasti ya, ini langsung. Tidak perlu kita buat dia pasangan. Ini secara vertikal, tidak perlu kita buat pasangan. Nah, kalau yang seperti ini, kemungkinan kita akan, oh nggak ada yang 4 ya, nanti 2. Bulat ini 2, ini bulat ini 2, atau yang di atas 2. Ternyata dia kalau seperti ini disebut juga kuat. Kalau kita jadikan pasangan, 2 buah pasangan, dia belum paling sederhana. Tapi sudah sederhana ya, tapi belum paling sederhana. Dia akan ingat kalau pasangan dari 4 menjadi 3 kan? Ya, 2 buah kelompok 3. Padahal hanya N saja. Kalau 2 kelompok 3 ada OR-nya juga kan? Padahal hanya N saja. Oh, artinya yang sederhana itu. Tidak ada lagi yang bisa daripada itu. Tapi kalau yang seperti ini tadi, nah ini bukan kuat, tapi adalah 2 buah pasangan. Tidak bisa kita kelompokkan dia, oh ini gitu ya. Nah, ini kan bukan sejajar kan? Nah, ini kelompokan hanya ini, atau hanya ini. Nah, ini bisa langsung seperti itu. Ini namanya kuat. 8 buah, 4 buah. Oktat, dia adalah 8 buah angka 1. Nah, dia kalau di sini, tidak mungkin 8-nya vertikal atau horizontal berbarengan ya. Dia harus punya 5 variabel, baru bisa angka satunya sejajar 5, vertikal atau horizontal. Tapi kalau 4 ini, kalau di oktet, jadi dia tidak bikin ada 8 angka 1 yang sejajar vertikal atau horizontal. Tapi dia vertikalnya atau horizontal hanya 2, hanya 4. Tapi dia 2 kelompok yang berdekatan. Kecuali dia 5 input, baru bisa. Seperti ini, tidak ada. Dimana dia sejajarnya kan ke atas 4, ke kanan 4, cuman kan. Dimana di 8. Karena 4 input. Kalau 5 input, 5 input ini baru bisa. Secara vertikal dia bisa, horizontal 2 kan. Atau dia 2-3 atau 3-2. Kalau 3-2 dia secara vertikal. Kalau 2-3 kelompoknya berarti dia secara horizontal bisa 8. Tapi ini kan 4 ya. Variabel. Berarti dia 2 buah kuat yang berdempetan. Seperti itu. Ini kalau sini aja kan kuat, tinggal AB, ini AB komplement. Tapi kalau semuanya ininya habis, ini ya yang berlawanan apa? Yang 2 ini ya, yang berlawanan dia tinggal A. Hasilnya ini terakhir. Kalau kita buat 2 kuat nih, dia sepertinya masih ada, ini kan G-nya masih ada N, OR, dan NOT. Kalau sini ternyata kabel saja. Dari sini masih ada gerbang N, gerbang OR, dan gerbang N2 ya, gerbang OR 1, gerbang OR 1. Ternyata di kabel gerbangnya hanya kabel saja. Lalu ini adalah 8 kelompok ya, masing-masing 4. 8 kelompok yang masing-masingnya 4. Ternyata hanya kabel saja. Nah, itu kalau penyederhanaan ya. Ini kan yang sejajar nih ya. Kalau dia bisa hanya kabel saja, nggak perlu kita pakai gerbang. Yang seperti ini ya. Ini yang 2 buah oktet yang sejajar secara horizontal. Atau nanti 2 buah. Ini kalau kita buat pasangan atau di ini kan, ini oktet gitu ya. Nah, ini sama. Kenapanya kalau sini kan enggak. Ini AB semua, sini yang berlawanan, tinggal A. Ini kan. Ini angka 1 semua ya. Ini paling angka 1 berarti ini coret. Ini kan nggak bisa kita coret semua karena hanya 2 angka 1. Nah, ini yang dicoret yang mana yang berlawanan? Yang berlawanan mana kan? D dengan ekonomi coret.
C dengan C komplement coret. Habis. C-nya habis, D-nya habis, D komplementnya habis. D, mau D coret, D komplement coret. C, coret. Paling nggak bisa. Yang dicoret hanya B, B. Tinggal A. Ini kalau kita buat. Ini kalau kita buat pasangan. Ya, sama ada tadi. A ada tadi. Itu kuat, oktet. Nah, atau dua buah kuat yang vertikal. Ini kan kuat, ini kuat. Jadi nggak perlu kita buat ini oktet dulu, sisanya ini kan C komplement D, ini CD. Ini kan kalau kita jadikan dia dua buah kuat, bukan oktet, ya belum paling sederhana. Penyederhanaannya lalu kita buat secara lebarnya. Yang pertama, ya kan? Ini depannya adalah C komplement D. Yang ini dapatnya C D. Sehingga Y-nya menjadi C komplement D. Ditambah C D. Nah, ini kan masih bisa difaktorkan. Ya sama apa? D, keluarkan D. Ya, keluarkan D. Yang berlawanan, ini C komplement, yang sininya C, tambah ya. C, kan C ya. Nah, ini hilang, tinggal D. Sama kan? Oke, langsung. Ini apa? Ini habis. Ini nggak habis. Yang berlawanan saja. Yang berlawanan apa? C komplement dengan C, tinggal D. Itu dia. Tab 8. Jadi hilang 3 buah. Kalau pasangan hilang 1, kuat hilang 2, oktet hilang 3. Kalau di 5, 4 variabel, hilang 3 itu tinggal 1. Kalau 5 variabel baru dia tinggal 2. Ini yang 5 variabel. Baru dia bisa 8 sejajar. 8 ya, kalau 3, 2 ya, 8. Nah ini apa? Ini habis. Tinggal ini. D komplement. Jadi ada 5, ketemu oktet, hilang 3. ABC hilang, tinggal DE. Di sini dia yang sisanya di komplement E. Itu dia. Ini berarti kalau oktet yang benar-benar 8 vertikal atau 8 horizontal harus 5 input. Kalau dia 4 input, dia hanya bisa 4 kan, berarti dia 2 buah kuat secara vertikal atau 2 buah kuat secara horizontal. Tuh dia, sampai di situ kita. Itu yang tadi yang sama-sama ya. Sama-sama 2, sama-sama 4, sama-sama 8. Nah, dalam kenyataannya dia tidak bisa seperti itu, belum tentu seperti itu ya. Jadi kalau ada suatu peta Karnov, jadi untuk mengelompokkannya kita mulai dari yang terbesar, bukan yang terkecil. Jadi jangan cari pasangan dulu, carilah yang terbesar. Ada nggak 8 yang secara vertikal atau secara horizontal atau dia berdekatan 4-4 tapi sejajar? Ada nggak? Kalau tidak ada kita turun. Ada nggak 4 buah angka 1 yang sejajar secara vertikal atau sejajar secara horizontal atau 2 buah pasangan yang berdekatan yang sama-sama sejajar. Kalau tidak ada juga baru cari 2. Kalau tidak ada juga berarti rangkaian tersebut tidak bisa disederhanakan. Nah, itu dia. 8 tidak ada sejajar atau 4-4 yang berpasangan tidak ada, atau ada 4 yang sejajar vertikal atau horizontal, atau 2 buah yang pasangan 2 buah berdekatan secara vertikal atau horizontal, atau hanya 2 buah angka 1 yang berdekatan. Ingat secara vertikal atau horizontal, tidak boleh secara diagonal. Karena tidak masuk. 2 mau 4 mau 8 tidak bisa. Seperti yang tadi. Kalau angka 1 ke sini, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1 sini ya. Kan 4 tuh. Harusnya kuat dong. Enggak, tidak bisa disederhanakan. Nah, itu dia. Tidak bisa dikelompokkan. Nah, kemudian itu dia caranya. Dari yang paling banyak dulu, 8 ada nggak? Nggak ada 8, 4. Nggak ada 4, 2. Jangan mulai dari yang 2 dulu. Kalau 2 nanti dia bisa sisa. Sehingga rangkaian itu bukan paling sederhana. Tapi udah sederhana, lebih sederhana ya. Tapi bukan paling sederhana. Tapi kalau kita nanti dari yang paling banyak, 8,
4 atau baru 2, baru dia tidak ada lagi. Jadi pengelompokannya, nah seperti ini. Ada rangkaian ini, cari dulu ada 8 nggak? Oh nggak ada. Nah ini ada 4. Wah, 8 nggak ada ya. Ke sini 3, ke sini atau 2 sejajar gitu nggak ada. Terus sejajarnya malah cuma 4. Nah, berarti cari yang 4 dulu. 4 ya. Jangan cari 2 dulu sini. Ini dulu yang pertama. Atau ini. Boleh ini atau ini sama ya. Setelah itu baru cari yang 2. Kalau nggak ada 8 ya, 8 nggak ada, cari 4. Oh ada 4 nih. Oh ini ada 4 nih. Nah, baru kelompokkan. Oh baru di 2. Kalau kita pasang 2 dulu, seandainya ini saya pasang ini tadi. Ini dengan ini. Sisa ini satu kan? Ini tidak bisa sederhanakan lagi. Atau nanti di apa namanya? Di sana bisa sebenarnya, tapi memperpanjang. Nah, ini kan? Lihat nih. 4, 2. Tapi kalau ini saya kelompokkan 2 dulu, gitu, nah, sisa 2 dia, 2 lagi. Ini saya kelompokkan 2 ke sini, ini sisa 3. Ini sisa 3, ah, ya kan? Kalau 3 tidak bisa, cari yang terbanyak dulu. Bicaranya dia. Sehingga dapatlah rangkaian yang paling sederhana. Tapi kalau kita salah mengelompokkan, itu dia lebih sederhana, benar, lebih sederhana. Tapi bukan paling sederhana. Ya, kita kalau ada lebih sederhana, ngapain? Lebih banyak lagi kan? Jadi cari, nggak ada 8, ada 4, ini 4, baru 2. Jangan 2 dulu. Kalau 2 di sini, Bapak, 2 di sini, ini sisa 1, ini sisa 3. 3 tidak bisa dikelompokkan. Hanya 2 dikelompokkan. 1 tidak bisa. Nah, berarti sisa lagi dia. Tapi kalau 4, ini 4. Sehingga yang 4 ini dia adalah ke sini coret B-nya, ke atas coret D dan komplementnya. Ini B dan B komplement. Tinggal A di sini, ini C komplement. Yang ini udah coret A, B semua. Tinggal komplementnya. Tinggal C komplement. Yang ini, nah ke sini dia A komplement, B komplement, sisanya di sini yang dicoret adalah berlawanan C komplement dengan C. Jadi A komplement, B komplement, tinggalnya D. Baru dijumlah. Jadi kalau sudah dikelompokkan, disederhanakan, baru dijumlah. Karena hasilnya bukan ini saja, ini satu kelompok yang disederhanakan, ini satu kelompok, ini kelompok. Ini 4 menjadi 2 ya. Karena dia ada 4 menjadi 2. Ini 2 menjadi 3 sisanya. Hilangnya 1, ini hilangnya 2. Kalau 8 nanti hilangnya 3, 1. Kalau 4 hilang 2. Kan tadi ABCD, misalnya CD doang. Ini ABCD, AC doang. Ini 2 ABCD, tinggal ABD. Sinilah. Ini A dan B-nya hilang secara komplementnya. Ini B dan D-nya hilang secara komplement. Ini hanya hilang C secara komplement. Baru dijumlah. Itulah hasil penetapannya. Jadi ya. Nah, sampai di sini sebenarnya. Satu lagi. Nah, kelompok tumpang tindih. Tumpang tindih itu artinya satu angka 1 itu boleh dipergunakan lebih dari 1 kali. Kalau dia bisa membuat lebih sederhana. Namanya ada angka 1, terpisah dia 1. Yang lainnya sudah kita kelompokkan ke kelompok lain. Angka 1 tersebut bisa kita kelompokkan menjadi 2. Atau dia ada 3 nih. Kalau dikelompokkan hanya 2 kan, ternyata angka 1 lagi ada dekat yang jadi kelompok lain. Jadikan dia 4. Pokoknya jadikan dia 2, jadikan dia 4, jadikan dia ya, kelompok lainnya boleh minjem dari yang sudah dipakai. Itu disebut kelompok tumpang tindih atau irisan sebenarnya. Irisan. Bentar ya. Saya ini dulu ini ya. Supaya bentar ya, saya tambahkan sedikit. Sedikit ya, sebentar ya. Itu juga irisan tumpang tindih. Irisan. Kalau di matematika disebut union ya. Jadi dia menjadi anggota tersebut menjadi lebih dari satu kelompok ya. Itu namanya kelompok tumpang tindih. Irisan sebenarnya ya. Jadi ada angka 1 yang boleh dipergunakan lebih dari 1 kali.
Contohnya nih, tadi aturannya cari yang paling banyak dulu kan. Nah, ini ada 8 nih ternyata. 2 buah kuat, 8 kita kelompok. Sisa di 1 kan. Nah, angka 1 ini bisa kita kelompokkan. Kalau ini kan dia jadi 4 ya. Dari kelompokkan jadi 2, dia hanya hilang 1. Walaupun hanya 1 ya. Karena dikelompokkan digabungkan dengan kemudian nggak bisa, karena 3 ya. 3 tidak bisa. Kecuali ini angkanya 1, jangan kita jadi 2, jadi 4. Jadi sandi ya. Tapi ini karena 1. Jadi kita kelompokkan ini 8, ini kelompokkan 2. Sehingga yang ini dia akan menjadi ini sisa A, B-nya, sini C komplement D. Kalau tidak kita, ini dia A komplement B, C komplement D. Jadi lebih irit 1. Walaupun hanya 1 ya. Jadi, ini kan sudah menjadi ini habis, tinggal ini yang berlawanan B tinggal A. A ditambah A komplement B di menjadi B, C komplement D. Ini kan 4. Ini tinggal A kan, ini sama ya. Jadi hilang 1 lah gitu ya. Itu gunanya dikelompokkan menjadi ini 1 menjadi 2. Kalau bisa menjadi 4 ini, bisa 4 boleh. Tapi tidak boleh 3 ya. Oh ini kan 2 nih, gabung aja kan. Bisa. Karena dia yang jalan itu adalah 2, hilang 1, kita komplemennya 4, hilang 2, besar dengan komplement 8, hilang 3, besar dengan komplement. Kalau 3 nggak ada. 5 nggak ada. 6 nggak ada. 7 nggak ada. Jadi dia binar juga ya. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 3 berarti 3 hilang. 2 pangkat 2 berarti 2 hilang. 2 pangkat 1 berarti 1 hilang. Gitu ya. Jadi sederhana. Tetapi, nah ada tetapinya lagi ya. Tidak semua irisan tersebut bisa lebih sederhana. Nah, apa kejadiannya? Tapi sebagian besar itu bisa sederhana ya. Tapi tidak semua irisan tersebut menjadi lebih sederhana. Nanti akan kita bahas setelah ini. Ini memutar peta. Memutar peta itu sebenarnya pencerminan ya. Pencerminan. Di peta dia berjauhan, tidak berdekatan. Tadi kan berdekatan ya, samping-sampingnya. Samping atas, samping bawah ya. Atas bawah atau kiri kanan. Nah, memutar peta itu adalah ujung-ujung. Seperti ini contohnya. Ini 2 pasangan. Sebenarnya bukan pasangan, 4 ini. Kalau kita putar ya. Ini 2 pasangan kan, ini 2. Hilang A komplement, ini tinggal B, C komplement D ini. Yang ini hilang A komplement, ini tinggal B, ini C, D ya. Ini kita sederhanakan jadi BD. Gimana Pak? Ini dia sebenarnya cermin. Jadi yang ujung ini nih, sebenarnya asal sejajar ya. Jadi kolom pertama dengan kolom keempat. Tidak bisa kolom pertama dengan kolom ketiga. Atau kolom kedua dengan kolom 4. Kalau kolom 1, 2, atau 2, 3, 3, 4 udah pasti dekat ya. Ini kan 1 dengan 3 sini. 2 dengan 4 nggak bisa. Tapi 1 dengan 4. Ujung-ujung. Jadi kolom pertama dengan terakhir. Atau baris pertama dengan baris terakhir. Bisa. Ini kan. Ini seolah-olah ini kita bawa yang ini. Pindahkan ke sini. Jadi dia kalau kita pindahkan ini kan karena kalang ini ya. Ini boleh aja dipindahkan. Tapi ini susah. Karena kalang ini. Karena kosong sana. Pindahin. C, D ini kita pindah. Seolah-olah ini kita pindah ke sini. Jadi dia menjadi sini kan 1, 1. Sehingga dia pindah ke sini. Pindah ke sini. Sehingga dia ini menjadi bukan 2 buah pasangan, tetapi menjadi kuat. Nah, ini kan. Ke atasnya apa yang hilang? A hilang. Ke sini yang hilang apa? Yang sama C komplement. Tinggal D komplement. Di sini apa? B. Di sini D komplement. B, D komplement. Kalau kita akan jadikan dia pasangan, ini dia absennya ini. Kalau kita lupa ini paling sederhana nih, 2 gitu kan, 8 nggak ada, 4 nggak ada, tinggal 2. Wah, 2 buah pasangan nih. Kalau kita sebenarnya bisa difaktorkan kan, sama apa? B. Sini ada B. Ini C berlawanan, nggak usah. Ini D sama. B, D komplement. C-nya berlawanan hilang. Kalau kita tidak cermin kan, nah cermin itu adalah memutar peta ya. Yang di ujung ini, yang baris pertama, ini kolom pertama, dibawa ke kolom terakhir. Jadi kalau ada sejajar, kolom pertama terakhir itu bisa dibawa. Tidak bisa kolom pertama dengan kolom 3, umpamanya angka satunya di sini nih. Nggak bisa. Ini ya, umpamanya. Ini nggak ada gitu ya. Nggak ada. Oh, no, ini nggak bisa. Udah 2 pasangan, ini benar nih. Atau 2 dengan 4, sama juga nggak boleh. Jadi di ujung-ujung.
satu kolom pertama dengan atau nanti contohnya baris pertama baris terakhir ya. Baris sederhana dia. Ini belum udah sederhana, udah 4 tadi kok jadi dua kan? Sederhana nih. Udah lebih sederhana benar tapi bukan sederhana. Ternyata dia hanya gerbang and dan not. Di sini ada gerbang and, not, or, n-nya 3 input lagi, or-nya 2 input, not-nya 2, 3. Ternyata not-nya 1 nih. N 1. Begitu doang kan? Masih lebih sederhana kan? Jadi ini namanya peta-peta. Ini contohnya kolom pertama, kolom terakhir. Gimana kalau baris mamanya ini ya? Kalau kita buat kan kita sini ini. Ya. Ini dia nih kalau kita faktorkan. Nah, sekarang baris lagi. Jadi kolom ya. Ini baris pertama, baris terakhir. Bisa. Tapi baris pertama ketiga nggak bisa. Baris kedua dengan keempat nggak bisa. Intinya itu dia. Ini soalnya kita bawa baris ini ke bawah. Sama lagi. Ini kita pindahkan ke sini. Jadi A komplement, B komplement. Kalau ini dua pasangan ini kan, ini A komplement, B komplement, ini yang berlawanan D. Tinggal A komplement, B komplement, C komplement. Kalau yang ini A, B komplement, C komplement. Nah, ini bisa difaktorkan kan? A komplementnya B, C komplementnya sama. Tinggal A-nya hilang. Nah, ini ke bawah. 1, 1. Sehingga dia, ini yang merah tambahannya menjadi dia bukan pasangan tapi bukan dua pasangan tapi adalah satu kuat. Ini yang hilang A komplement dengan A-nya. Tinggal B komplement. Ini yang hilang apa? C, D dengan E komplement. Tinggal C komplement. Tuh ya. Jadi baris pertama dengan baris terakhir kalau dia sejajar. Itu dia di bawah. Jadikan dia kuat, bukan pasangan. Atau kolom pertama, jika sejajar ya, satunya sejajar dengan kolom terakhir. Ada itu yang memutar peta. Seperti pencerminan, namanya juga bilang pencerminan, mirror ya. Kalau kita kan cermin, dengan bayang kita dan cermin kan, makin mundur kita deh, ini juga mundur kan. Nah, ini ujung ke ujung nih. Dan ujung ke ujung. Kalau ini baris pertama, baris terakhir. Atau kolom pertama, kolom terakhir. Tidak bisa baris pertama dengan ketiga, dua dengan keempat, itu nggak bisa. Itu bukan cermin. Tapi dia tidak dua pasangan. Begitu juga dari kolom 4, ada 4 di sini, 4. Itu bukan dua kuat, tapi adalah satu oktet. Hilang 3. Kalau kuat hilang 2 cuma kan. Ini kalau pasangan hilang 1, ternyata hilang 2. Tuh ya. Kemudian menghilangkan kelompok berlebihan. Kalau tadi jika ada yang tersisa, bisa kita gunakan dia dengan kelompok lain. Irisannya, umpamanya 1 bisa dikelompokkan menjadi 2 atau 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Dengan kelompok lain yang sudah dipakai oleh kelompok lain. Tetapi ada juga ini syaratnya, itu bisa kita hilangkan yang di irisan tadi. Jika semua satu kelompok, ya ada kelompok tertentu, di setiap anggotanya digunakan oleh irisan dengan kelompok lain. Ini ada 4 nih. Maka satunya. Yang satu irisan dengan kelompok lain. Yang satu irisan lagi. Yang ketiga irisan lagi. Yang keempat irisan. Jadi semua anggotanya menjadi bagian dari kelompok lain. Sehingga lebih baik yang 4 tadi atau 8 tadi atau pokoknya yang semua anggotanya menjadi irisan bagi kelompok lain itu dihilangkan. Itu lebih sederhana daripada kita pakai juga. Karena tadi kan pertama kita penyusunannya kan ada yang paling terbesar dulu ya. Kita ambil contoh. Ini dia. Terbesar ada kan 4 kan? Kalau ini cuma 3, ini 3, ini 3, ini 3, 4 ya. 4. Ini sama merahkan ya. Ini 4 kan? Ini sisa 1, sisa 1, sisa 1, sisa 1. Berarti kita iris ya. Irisan dengan sini, irisan dengan sini, ini irisan dengan sini. Jadi pasangan dia kan? Sehingga 4 anggotanya dipakai, satu oleh yang bawah, satu oleh yang samping, satu oleh yang atas, satu samping kiri, gitu kan? Semuanya kepakai. Ini lebih baiknya yang 4 ini dibuang. Kalau kita buang ini hasilnya nih. Ini dia kan menjadi emang 4 dong. Hilang, ini tinggal B, ini tinggal D. BD. Nah, ininya tinggal A komplement B, C komplement. Kalau yang ini A, C komplement D. Yang ini AB, C.
Nah, ini yang di atas, ini dia CD ya, ini, dengan A komplement. Ini dia kan ada 1, 2, 3, 4. Kalau kita hilangkan ini, yang 4 hilang, yang 2 ini. Tinggal ini aja dia. Nah, ini dia. Kan lebih sederhana. Ini hanya 4 kelompok, 3 semua. Ini ada 3 ada 4, tambah 1, 2 kan, tambah 1, 2. Kan lebih banyak ini. Tinggal lebih sederhana deh kan, jika ini dihilangkan. Tapi ini syaratnya apa? Semua anggotanya jadi kelompok lain. Tapi jika ini nggak ada nih, bisa. Itu dapat benar dia tadi. Dipakai, ini enggak. Tapi tetap dipakai. Ya, kelompok teman tindih. Jika semua anggota ya, tapi kalau ada 1, 4, 3, nggak bisa. Jangan. Ya, jangan hilangkan. Dia berarti dia nanti akan menjadi pasangan doang. Ya. Ini jadi ada yang 1 sisanya. Itu kelompok teman tindih ya. Kemudian ini yang sering terjadi disebut kondisi don't care ya, tak peduli. Artinya apa? Jadi bilangan tersebut bisa kita jadikan 0 kalau dia menguntungkan, lebih sederhana. Atau dia jadi 1 kalau dia lebih sederhana. Gitu ya. 0 atau 1. Tergantung dia. Contohnya kita nih membuat rangkaian decoder dari biner menjadi bilangan desimal. Gitu ya, ya, 4 ya kan. Decoder. Kita masing-masingnya kan mulai dari 0, 1 sampai F ya. Kita buat. Sehingga desimalnya apa? Ini kan berarti sampai F 15 kan? 0 sampai 15. Tapi kalau kita desimal 0 sampai 9 kan ada yang tidak terpakai. Nah, yang tidak terpakai tersebut bisa kita jadikan 0 atau bisa jadikan 1. Mana yang menguntungkan? Contohnya deh dari bilang ini dan kita akan mengoutput 9 ya. Nah, mana? Nanti kalau ke 1 bagaimana sampai ada 10 ya kemungkinannya. Sedangkan inputnya kan 15. Nah, berarti kan 16 tadi ya. Ini kan 16 kali 4 ya. 4 ini 4, 16 kali 4. Sedangkan desimal decoder ya dari heksa menjadi desimal. Dan 16 desimal hanya 10. Gimana caranya itu ya? Don't care ya. Itu menjadi 1 doang aja. Ini kan yang desimalnya ini sampai di sini cuma. Jadi yang 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu don't care. Boleh dijadikan 1, boleh dijadikan ini tadi kan. Kalau nggak kita jadikan 1 atau 0 nanti dia hasilnya ini tidak bisa kita selamatkan. Kalau 0 ya udah pasti dia semuanya. Makanya ini dia cakapannya ya. 0 ya. 0, 1, 2-nya di sini ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita mau 9 kan ini. Ini kan 10-nya nih. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini udah cari. 10, 11, ini kan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada dilewat tadi 14. Ya, 0, 1, 2-nya di sini. 3, 4, 5, 6-nya ke sini. 7-nya ke sini. Baru 8-nya ke sini. 9-nya ke sini. 10-nya ke sini. 11, 12, 13, 14. Nah, kita 9 tadi kan. 1, 0, 0, 1. Berarti ini dia kan. 1, 0, 0, 1. Jadi ini gimana? Yang kosong tadi ini, yang silang ini. Kalau kita akan jadi 0 ini, dia akan menjadi rangkaiannya adalah A, B komplement, C komplement D. Ya, seperti tadi. Tidak ada penyederhanaan. Tetapi
Don't care bisa kita jadikan 0 atau 1. Kita jadikan 1 dia. Ini 1, ini 1, ini 1. Ini 0. Karena jadi 3 dia kan 0. Ini 0. Kalau kita jadikan 1 jadi pasangan ini nanti. Dia menjadi ini apa? Kuat. Jadi tinggal A, ini tinggal D. Jadi rangkaiannya adalah A, D. Untuk angka 9, A, D. Nanti kita bercontoh lain. Kalau kita jadikan 0, ya dia A, B komplement, C komplement D. Asli dia. Ini 0, 0, 0, 0 ya. Ini 1 cuma kan. Kita ada pasangan. Kalau 1 nih, pasangan. Ini 0. Kita dapatnya, kalau hanya ini, kita dapatkan hanya A, C komplement D. Ada 3. Tapi kalau ini jadi ke 1 juga, dia menjadi 4. Jadi kuat. Tapi kalau ini satu lagi, bukan mengurangi dia, menambah malah. Ini nggak bisa kan dijadikan 1, karena ini ada nolnya di sini. Ini kan sudah 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Tuh ya, don't care. Ya, mana yang menguntungkan? Menguntungkan kan 0, dia don't care itu dia ini boleh 0, boleh 1 dia ya. Jadi pada ada 0 hasilnya itu juga, pada 1 hasilnya itu juga. Jadi dia don't care kan nggak pengaruh dia kan. Pada saat 1 hasilnya itu juga, pada saat. Tapi untuk menyederhanakan ini, nah dia lebih baik dijadikan 1 jangan 0. Jadi tuh ya. Ambil contoh yang lain. Ini 9 tadi kan. Ini jadi pasangan. Jadi kuat. Untuk yang lain ada nggak ya? Ini jalannya. Untuk 9 ya. Nah, ini nanti kumpulannya. Namanya untuk 0. Kan? Nggak bisa. 0 itu dia. Nggak bisa. Karena di bawah ini jadikan 1, 3 kan nggak bisa. Jadi udah punyanya berapa tuh? 8. Ini 9. 1 nggak bisa. Dan kan ini kan. Jadi tetap 1. Kalau 2 nanti nggak ada pengurangan ya. Ini berapa nih? 0, 1, 7 ya, ini 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya. 7, ini don't care. Gimana dia? Dia hanya bisa pasangan. Ini aja satu, yang lainnya 0. Kalau nggak kita akan jadikan yang lainnya 0. Ini yang jadi 1. Ini yang jadi 1 ya. Kalau semuanya 0, ya tidak ada yang kurang. Asli dia. Kalau ini kita tambahkan juga, karena dia nggak bisa ya. Ini tambahkan nggak nambah. Karena ini nggak bisa mau diganti. Yang boleh diganti adalah yang kali ya. X. Kalau ini udah punya 6, bisa. Jadi yang 0, 0, 1 tadi nggak, yang ini yang bisa. Jadi perubahan 0 atau 1. Yang mulai dari 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mulai dari 1, 0, 1, 0 ya. Kalau enggak dia adalah, kalau dia 6 tadi, A komplement B, C, D. Dia adalah A komplement 4. Ini lebih sederhana. Ini dia rangkaian 9. Dari kode heksa ya, binar, menjadi desimal. Kalau enggak kita sederhanakan semuanya 4 semuanya. Makan kan repot jadi. A komplement B komplement C komplement D komplement A komplement B komplement C komplement D. 4 juga nih, 4, 4, 4. Jadi yang berubah 2 hanya 8 dan 9. Yang 7 sampai 2 sampai 7 hilang 1. 0 dan 1 tidak ada yang hilang. Boleh ya, tidak ada yang hilang. Ini multiplexer. Kalau tadi dia hanya decoder ya, pasangan itu saja. Multiplexer atau selektor data, dia ada 2. Jadi ada datanya, ada alamatnya. Nanti untuk mikroprosesor nanti. Nanti. Yang mana di sini, Pak? Multiplexer ya sebentar ya. Kalau selektor tadi kan hanya 1 saja ya. Ini dia.
Pokoknya berapapun datanya yang tadi ya, yang tadi sebelumnya, ya, berapapun A dan B pasti dia sebelah sini. Tetapi di luar 10 dia akan 0 semua. Nggak ada ya, karena dia 0, 1, 0, 1, 0 nggak ada. 1, 0, 1, 1 nggak ada. 1, 1, 0, 0 nggak ada. Sampai 1, 1 semua ya. Ini aja dia. Yang hanya ada. Nah, itu akan 0 terus ya. Nah, kalau selektor ini, walaupun dia nah, ya, datanya sudah ada nih, tapi alamatnya ini, jadi alamat dia, D ini bisa punya alamat D, itu biasa singkatan dari address, singkatan address ya, ini datanya. Jadi untuk mendapatkan 000, outputnya yang satu ya, karena dari banyak data menjadi satu ya. Untuk mendapatkan data 0000, tapi D0-nya harus satu. Ya. Jika D0-nya tetap 0, sedangkan D1-nya yang satu, dia tetap akan tidak 0. Atau untuk 5. 5 itu kan ini, 5, ya, itu D5 ya, berarti supaya dia keluar adalah 0101. 0101. Baru D5. Kalau D-nya 6 atau D0 malah outputnya akan betul. Ini namanya multiplexer atau selektor data. Ini data yang mau dikirimkan harus sesuai dengan alamatnya. Alamat. Untuk 00 dia alamatnya dia. Untuk 111 semua alamatnya D15. D15. Untuk 1010 berarti dia D10. Untuk 100 dia berarti D8. Untuk 0111 berarti dia D7. Terus terusnya ya. Tapi kalau D-nya lain, datanya ini tidak akan keluar. Jadi ya, N ya, kan sama D. Untuk N ini, data ini nih, 000 berarti D. Ingat N, jika salah satunya 0, udah, yang lainnya 0. Walaupun datanya sudah ada. Itu dia. Nah, itu disebut multiplexer nanti. Ini untuk telekomunikasi nanti ya, juga multiplexer. Dia selalu berpasangan dengan demultiplexer. Jadi kalau multiplexer itu adalah dari banyaknya jaringan menjadi satu. D-nya nanti dari sedikit menjadi banyak. Biasanya minimal 2 nanti ya. 2 ke 4, 3 ke 8, 4 ke 16, ini kan 4 ke 1, 8 ke 1. Jadi apa? Ini untuk mengirit jaringan. Ini dulu ini yang jaringan ini ya, yang jaringan kabel nih. Kalau jaringan solar enggak. Nah, kabel itu kalau kita tidak perlu menyambungkan satu-satu, umpamanya dari kota A ke kota B itu ada 1000, dan kota B-nya 1000. Tidak perlu satu-satu. Kalau 1000 kan sejuta kombinasi. Cukup yang di dalamnya saja, kemudian antar kotanya satu saja. Karena tidak mungkin orang selalu akan menghubungkan pada saat yang sama. Nah, kalau ada yang sama gimana? Berarti ada salah satunya nunggu. Nah, itu dia. Kenapa ada waktu tunggu itu? Karena jaringannya dipakai oleh yang lain. Nah, kalau dipakai semua satu tersambung satu-satu, itu jaringannya akan sangat kompleks dan mahal. Dengan multiplexer dan demultiplexer itu jaringan lebih murah. Tapi ada risikonya, ada orang yang harus menunggu jika waktunya pas berbarengan untuk menggunakan jaringan yang sama. Nah, itu nanti di komunikasi data dan di jaringan telekomunikasi akan ada nanti. Bagian Telkom ya, yang harus buat tidak. Nah, sampai di sini menyederhanakan kita. Nanti minggu depan kita masuk ke namanya flip-flop ya. Nah, sampai di sini kuliah kita hari ini. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Masih online ya. Ada pertanyaan atau kita tutup? Kalau nggak ada kita tutup ya. Nanti videonya saya kirimkan minggu depan. Besok ya. Kalau bisa hari ini, paling lama besok. Bisa untuk belajar ya. Kita tutup ya.